Oke, terus. Nah, dasar-dasar ilmunya sudah. Sekarang kita masuk ke niat. Saya bolak-balik ngomong hati-hati, niatnya dijaga. Karena kuncinya segala sesuatu itu ada di niat. Saya minum tadi, itu nilai minumku seperti apa tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya menghilangkan haus, ya cuma hausnya hilang itu dok yang saya dapat. Kalau niatnya hanya mencontohkan teori ilmu, hanya contoh itu dok yang saya dapat dan kalian dapat. Kalau niatnya menjaga tubuh biar tetap sehat, hanya itu yang saya dapat. Maka hati-hati. Dia bisa hanya minum tadi, bisa membawaku ke surga, bisa bernilai ibadah, bisa loh, macam-macam. Bisa sia-sia, nggak ada gunanya apa-apa. Misalnya, saya sebenarnya nggak pingin minum, perutku masih kenyang, cuma sudah dibikinin minum, gimana lagi, terpaksa tak minum. Itu kan niatnya terpaksa, untuk nyeneng-nyeneng kita takmir. Ya hanya itu yang saya dapat. Tapi dia juga bisa membawaku ke surga. Saya mau minum biar hausku hilang terjaga. Karena Allah menyuruh menjaga tubuh ini supaya sehat. Allah memerintahkan begitu. Semoga dengan minum ini Allah ridho dengan yang saya lakukan dengan minum. Dia jadi bernilai ibadah. Jadi cuma minum seteguk tadi bisa membawa ke surga. Ketika Allah ridho. Jadi yang mahal itu nyari ridhonya Allah. Jadi kamu ngaji ke sini juga ditata niatnya biar setiap apapun yang kamu lakukan bernilai mencari ridhonya Allah. Siapa tahu di perbuatanmu yang mana, disitulah ridhonya Allah turun dan kamu selamat. Makanya kemarin-kemarin banyak sekali cerita yang pelacur yang menyelamatkan anjing yang kehausan, dan gara-gara menyelamatkan anjing sekali itu dia bisa masuk surga. Itu kan perbuatannya kecil, tapi mungkin keikhlasannya si pelacur ini bisa membuat Allah menurunkan ridhonya. Maka jangan bosan-bosan. Tiap hari hidup kita itu kan dari kegiatan ke kegiatan. Setelah ini mungkin nongkrong, gitaran, setelah ini. Itu niati yang bagus-bagus. Niat insung main gitar supaya dapat ridhonya Allah. Ya. Oke, lu kok jauh Pak gitaran dong enggak? Dengan main gitar ini hati jadi ringan, kemudian stres-stres hilang, jadi ibadahnya semakin khusyuk. Oke, ya kamu tarik-tarik ke situ lah, enggak apa-apa. Oke. Belajar juga begitu. Jadi yang pertama pasti niatnya cari ridhonya Allah dulu. Apapun itu. Jadi mencari ridhonya Allah itu kan nanti secara otomatis akan memfilter semua perbuatanmu. Ketika apapun yang kamu lakukan, niatnya nyari ridhonya Allah. Kenapa? Begitu kamu melakukan nyari ridhonya Allah, yang jelek-jelek mesti ndak. Saya mau ngamar Pak sama pacar saya. Itu kan ndak mungkin niatnya nyari ridhonya Allah. Otomatis ndak. Mau ngambil sandal di masjid nyari yang paling bagus, ndak mungkin. Saya mau nyari sandal yang bagus, semoga Allah ridho, ndak. Mesti ndak. Jadi ketika kamu niati pokoknya semua kegiatan nyari ridhonya Allah, itu secara otomatis memfilter semua yang jelek-jelek. Kalau kamu memang serius. Kecuali hanya basa-basi. Pak saya mau nyontek ini Pak, nyari ridhonya Allah. Karena dengan nyontek ini Pak, saya lulusnya lebih cepat, orang tua saya lebih ringan bebannya. Jadi ini saya nyontek dalam rangka birrul walidain Pak. Semoga Allah ridho dengan ini Pak. Nggak, itu kamu mesti bikin-bikin. Nggak mungkin dengan jalan yang curang Allah akan ridho. Jadi belajar juga begitu. Kamu tadi yang Pak saya ini mau buka situs-situs yang diblokir ini Pak. Belajar saya ini Pak biar dapat wawasan baru. Mesti enggak. Hatimu sendiri enggak bisa dibohongi. Jadi
Maka mencari ridho Allah di setiap aktivitasmu itu sebenarnya secara otomatis memfilter yang baik dan yang buruk, yang sreg dengan yang tidak sreg. Nabi itu kan rumusnya simple. Baik itu yang kalau kamu lakukan itu kamu dilihat orang lain kamu tidak masalah, tapi yang dosa itu mahaka fisodrika, yang kamu ragu-ragu, dan kalau orang lain tahu kamu malu, kamu tidak suka, itu kemungkinan besar dosa. Kayak tadi buka situs-situs, berdua sama pacarmu ngamar, itu mesti kalau ada yang tahu kamu tidak suka, itu kemungkinan besar dosa atau tidak pantas. Jadi hindari, jangan niat nyari ridhonya Allah. Kalau sudah di situ kamu minggir aja, lebih baik tidak. Kalau terpaksa ya tidak diulangi. Kalau sudah, ya kan banyak orang momen tertentu itu dimensi manusianya hilang. Dimensi manusia itu yang tadi akal sehatnya tidak jalan dalam banyak hal. Maka orang yang bisa ma'rifatun nafsi tadi, memahami diri itu, coba kamu muhasabahlah, dalam momen apa kamu sering kehilangan dirimu, sering akal sehatmu tidak jalan. Dalam kondisi sangat sedihkah, atau sangat senengkah, atau dalam kondisi apa? Nanti coba kamu cermati dan kamu ingat-ingat, kamu hati-hati di situ. Saya itu kalau sedih sih malah ingat Allah, Pak. Kalau seneng juga ingat Allah. Saya lupa Allah itu kalau pas duitnya habis misalnya, atau kalau pas mau ujian akhir, itu biasanya sudah tidak terlalu itu lagi, Pak. Yang penting bisa nilainya A aja. Nah, itu kamu coba baca dirimu sendiri. Kamu sering kehilangan diri waktu apa? Coba kamu baca, kamu yang sering posting di Facebook, nulis WA. Postingan dan WA-mu yang sering kamu sesali yang tentang apa? Dan itu kamu tulis ketika kamu sedang ngapain? Sedang ingin dipuji orang kah? Sedang ingin menunjukkan kemampuanmu kah? Sedang ingin jajal? Kamu cermati sendiri. Misalnya kamu ngupload foto, terus aduh tadi kok tak upload ya, aku nyesel lah. Kondisi dirimu ketika ngupload foto itu sedang apa? Mungkin sedang ingin pamer, mungkin sedang panas karena di sana ngupload foto kok cakep semua ngasih like, aku ndak. Atau mungkin sedang, kamu cermati dirimu sendiri. Ini momen apa? Biasanya terus kamu sesali postingan itu. Duh, kok saya ngomong itu ya, kok saya posting itu tadi bikin malu aja. Nah itu ya postingannya bisa jadi pelajaran, kondisi jiwamu waktu itu juga bisa jadi pelajaran. Nah itu di antara jalan muhasabah. Yang pertama itu niatnya belajar. Yang kedua, kebahagiaan yang sifatnya ukhrawi. Jangan duniawi. Kalau duniawi terlalu pendek. Kalau kamu mengejar kebahagiaan ukhrawi, itu jalannya lewat dunia ini. Dan jalan menuju kebahagiaan ukhrawi itu otomatis kebahagiaan duniawi. Tidak mungkin kamu memperoleh kebahagiaan ukhrawi dengan tidak bahagia di duniawi. Bahagia loh ya, kondisi batin. Bukan sengsara, bukan prihatin, tapi kondisi batin. Kebahagiaan akhirat itu kamu dapat kalau kamu sudah bahagia di dunia. Maka targetnya jangan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Semua jalan yang membahagiakan di akhirat itu membahagiakan di dunia. Silahkan kamu cari sendiri, kamu rasakan sendiri. Untuk bahagia di akhirat, bahkan yang ibadah saja, ibadah itu kan membahagiakan. Sholat, zakat, puasa, haji, itu momen-momen kebahagiaan, momen membahagiakan. Meskipun kadang batinmu tidak merasa bahagia karena makommu belum nyampe, tapi bahkan kalau orang tanya, Mas gimana sholat, tersiksa enggak? Enggak, mesti kamu bilang begitu. Zakat enak enggak Mas? Enak, ikhlas kok. Meskipun mungkin kamu enggak ikhlas, itu sebenarnya memang hakikatnya dia membahagiakan, cuma kamu belum nyampe saja. Haji juga begitu, kan momen membahagiakan. Orang haji itu saking senengnya kan sering sampai nangis-nangis, karena memang momen yang membahagiakan. Hanya mungkin kita belum nyampe ke rasa itu, tapi jalan saja karena tebusannya adalah kebahagiaan akhirat. Jadi maka
kebahagiaan akhirat target kita, nanggung kalau cuma dunia. Dan jalannya bahagia akhirat itu bahagia dunia. Untuk bahagia akhirat kita butuh sedekah yang banyak, butuh zakat. Itu kan butuh kaya berarti. Dan kaya itu di dunia membahagiakan. Untuk ibadah kita sempurna, pahalanya di akhirat utuh, kita harus sudah menikah, sudah kawin. Dan kawin itu sangat membahagiakan. Kan begitu. Jadi kebahagiaan di dunia itu jalannya kebahagiaan akhirat. Maka kalau merancang target jangan nanggung. Jangan cuma dunia. Bahagia juga di akhirat. Belajar juga begitu. Saya niat ngaji biar di akhiratnya bahagia. Ngajinya sendiri juga membahagiakan. Dan kamu akan sampai di akhirat bahagia juga. Oke. Dan hal-hal yang jelek, yang menjauhkan dari bahagia akhirat itu biasanya susah semua. Ya tinggal kamu nyari contoh. Ninggal sholat itu kelihatan enteng, tapi coba kamu tinggal sholat. Dirimu sendiri gelisah, kalau ketahuan orang malunya luar biasa. Zakat, duitnya banyak tapi tidak mau kurban, tidak mau haji. Itu kan kalau ketahuan orang kan kita malu. Tidak bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Ngamar sama pacarmu itu ketoknya enak. Tapi enaknya berapa detik, berapa menit? Kamu kuatnya berapa? Ya cuma segitu. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba pas kamu nginep, ya kok di situ dipakai raker dosen-dosenmu lagi. Aduh, salam itu sudah. Ya kan? Lo kok di sini berdua lagi ya sudah. Kiamat sudah kan. Mendak enaknya sampai lulus itu sudah. Jadi enggak. Yang enggak membahagiakan di dunia biasanya nyambungnya enggak bahagia di akhirat. Enggak bahagia bukan berarti hidupnya terus kaya, hidupnya terus enggak sengsara. Tidak, kalau bahagia itu kan kondisi state, kondisi batin. Jadi cari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, niatnya belajar itu memerangi kebodohan baik diri sendiri maupun orang lain. Kalau ilmumu tambah kan enak, bisa meluruskan orang lain yang bengkok. Dan kamu sendiri jadinya lurus. Jadi ini makanya cari ilmu ini sejenis jihad. Jihadnya para muta'alim itu ya cari ilmu ini. Ini perang ini. Yang diperangi siapa? Kebodohan. Ya kan? Pokoknya yang jenis-jenis kebo itu kan jelek. Kebodohan, kebobrokan. Ya. Jadi jangan sampai kita manusia jenis-jenis kebo ini. Kita perangi semua. Jadi memerangi kebodohan. Jadi perang kita ini. Suksesnya kalau ketemu ilmu, begitu kita dapat pengetahuan, dapat ilmu, berarti kalah satu pasukan kebodohan. Nah, orang lain yang masih kalah sama jenis kebodohan ini kita bantu. Biar dia juga bisa mengalahkan. Jadi amalnya orang berilmu itu memerangi kebodohan dan membantu orang lain menaklukkan kebodohan. Nah, kamu niati ini. Nawa itu nyari ilmu untuk cari ridho Allah, nyari bahagia akhirat, memerangi kebodohanku sendiri, dan syukur-syukur bisa membantu menerangi kebodohannya orang lain. Niat yang ketiga. Yang keempat, mengembangkan dan melanggengkan Islam. Dengan semakin berkualitasnya umat Islam, Islam akan semakin langgeng. Jalannya umat Islam semakin berkualitas apa? Ilmu. Kalau kamu ingin bela Islam, jadikan dirimu muslim yang sangat berkualitas. Dari situ Islam akan berkembang dan langgeng. Orang lihat kamu, ternyata Islam memang indah. Wongnya pinter-pinter, cerdas. Kayak kita wow lihat peradaban Islam abad tengah, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Turki Utsmani itu kita wow ke sana. Kenapa? Ilmu berkembang pesat. Orang barat malah belajar ke kita. Di awal-awal sebelum modern itu kan beberapa filosof itu kan santri-santri di dunia Islam. Madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah jadi pusat intelektual dunia. Jadi kalau ingin Islam ini langgeng, Islam ini berkembang, Islam ini jaya, kuncinya di kamu.
Wasilahnya apa? Ilmu. Wong Allah sendiri sudah janji kalau kita berilmu derajat kita naik. Kalau kamu merasa derajat Islam di dunia ini sekarang sedang terlunta-lunta, direndahkan di mana-mana, jangan-jangan memang kita kalah di dunia ilmu. Maka derajat kita tidak naik-naik. Wong Allah sendiri yang janji. Maka ayo kita nyari ilmu, ayo membuat diri kita berkualitas. Orang yang berilmu yang tadi cirinya antara lain beramal tadi kan. Dengan ilmu kita wujudkan dunia Islam yang langgeng, yang berkembang. Otomatis orang nanti tertarik ke kita. Disitulah jalannya Islam jadi rahmatan lil alamin. Bukan dengan debat saling menjatuhkan sesama kita, bukan dengan kampanye teriak-teriak. Enggak, jadi berdayakan dirimu. Orang Islam kalau semakin berkualitas keilmuannya, ya akan semakin berkualitas agamanya. Dan disitulah nanti akan lahir kejayaan Islam, izzul Islam wal muslimin. Tanpa harus kita maksa-maksa orang lain menghormati kita, otomatis orang akan menghormati kita. Gak usah kamu teriak-teriak, hormatilah Islam, hormatilah orang yang berpuasa, kan sering begitu, hormatilah, gak usah diperintah. Hormat itu kalau diperintah gak jadi hormat, itu namanya terpaksa. Biarkan mereka hormat dengan sendirinya. Caranya apa? Bikin hidup kita berkualitas, beradab, berperi kemanusiaan. Jalannya ilmu. Maka nyari ilmu, niatilah itu semua. Yang keempat, kalau tadi yang positif, yang negatif. Jangan sampai nyari ilmu itu kita niati. Yang pertama nyari popularitas. Nyari pengaruh. Ya tadi di awal saya cerita ada satu dua teman yang enggak, jangan nyari pengaruh. Popularitas itu muncul sendiri, jangan dijadikan tujuan. Dia itu efek kayak wali yang kalau dia menempuh suluk dikasih bonus karomah. Popularitas itu otomatis, nggak usah kamu kejar, dia akan datang sendiri kalau memang kamu di jalur yang benar. Sama kayak uang, sama kayak harta. Nggak usah khawatir miskin kalau kamu ada di jalan ilmu. Dia efeknya, jangan dijadikan tujuan. Itu ada di kayak efek, tapi efek samping, bukan efek depan. Jadikan efek depannya itu 4 yang atas tadi. Ridho Allah, bahagia akhirat, memerangi kebodohan, mengembangkan agama Islam. Ya, tunggu dulu, mungkin ada iklannya. Oke, jadi yang pertama diingat-ingat, nyari ilmu bukan wah ini saatnya saya harus belajar tentang apa hari ini isu yang sedang in. Ini baru laku nih isu ini, saya belajar ini ya. Itu namanya ingin terkenal. Mari kita diskusi tentang ini karena ini tema sedang wow. Biar kita diliput, itu namanya ingin terkenal. Semangat ilmunya tidak ada. Semangatnya harus tetap semangat ilmu. Yang nyari ridho Allah, nyari bahagia akhirat dan seterusnya. Oke. Terus yang kedua, jangan nyari kenikmatan dunia. Yuk kita menguasai ilmu ini, mari kita diskusi, mumpung ada yang membiayai. Itu biayanya. Mumpung ada fundingnya, kalau nggak ada fundingnya, enggak, buat apa. Nah, itu kamu nyari kenikmatan dunia. Harusnya kalau semangatnya ilmu, kalau memang penting, ada yang mendanai atau enggak, kita jalan. Kalau enggak ada, jalan seadanya. Wong ini penting kok. Kan kita sering fundingnya dulu. Yang membiayai dulu. Saya mau sih diskusi ke sana, bayarannya berapa? Ada makannya enggak? Wah, ada snacknya enggak? Ya. Nah, itu berarti kenikmatan dunia. Ngaji, ya sih, sekarang masih ada kopinya enggak? Targetnya seneng dunianya. Saya sekarang rajin lupa ngaji, kenapa? Ceweknya banyak sekarang. Nah itu
ke sana pikirannya, maka ndak akan barokah ilmunya kalau targetnya hanya dunia. Jadi yang kedua, jangan nyari kenikmatan duniawi. Terus yang ketiga, jangan nyari ilmu untuk menjilat. Penguasa itu bisa presiden, bisa gubernur, bisa menteri, bisa dosen. Bahkan bisa orang tua. Saya tak pointer, ini bapakku seneng ini ilmu-ilmu kayak gini. Nanti pulang bapakku tak ajak debat. Ini ilmu. Jadi niatnya untuk menjilat dalam tanda petik. Biar dihormati, terus biar anakku saiki pointer, biar gitu, biar dapat pujian. Jadi nyari kehormatan, nyari pujian dari orang di atasmu. Ya bahkan mungkin termasuk pacarmu. Orang yang, saya harus, ini pacarku ki seneng kalau bahasa-bahasa Perancis, bahasa-bahasa itu. Tak beli bukunya, tak pelajari, nanti kalau ketemu tak ajak ngobrol, itu. Itu niatnya sudah gak nyambung. Biar dia respect sama kamu, terus kamu mati-matian belajar itu. Ini dia seneng puisi ya. Aku harus belajar bikin puisi yang bagus ini. Terus kamu pamerkan di depan dia puisimu. Itu nyari kehormatan di depan orang lain. Tidak ada barokahnya ilmunya. Jadi targetnya 4, jangan sampai kamu terjebak di 3. Ridho Allah targetnya, bahagia akhirat, memerangi kebodohan, kejayaan, kemuliaan Islam. Dan jangan untuk popularitas, nyari kenikmatan dunia, dan pujian kehormatan orang lain, khususnya penguasa.